Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Apakah kalian masih ingat dengan film Megan si Android Copet? Ya, kali ini Sakahayang akan membahas sequel lanjutannya yang berjudul Megan 2.0 tahun 2025. Oke lah, karena film ini akan panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok tariris yang berhasil menangkap seorang kewes yang diduga sebagai mata-mata dari pihak Mamarika. Lantas tanpa basa-basi, mereka yang tak ingin kejahatannya terungkap langsung menghabisi kewes tersebut. Kemudian, scene beralih pada seorang agen FBI bernama Sattler, di mana kini ia sedang mendemonstrasikan senjata canggih berupa robot android yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera dari pihak tariris. Ternyata robot android yang dimaksud adalah si kewes tadi yang diberi nama Amelia. My God, bagaikan Saitamol, Amelia si robot acacin dengan mudahnya menghabisi si botak dengan satu pukulan. Sangat GG dirasa misinya telah berhasil. Sattler berkata jika android ini bisa mereka gunakan sebagai senjata penyusup yang mematikan. Akan tetapi, seketika mereka pun panik saat Amelia tiba-tiba menghabisi orang yang harusnya ia selamatkan. Rupanya, Amelia memiliki kehendak sendiri seperti sosok Ultron. Singkat cerita, scene beralih pada Caddy yang kini sudah beranjak remaja, di mana kini Caddy sedang melakukan terapi untuk mengobati rasa trauma akibat penyerangan robot Megan 2 tahun lalu. Caddy pun bercerita jika bibinya yang bernama Gemma kini berprofesi sebagai pendukung regulasi AI di pemerintahan, di mana Gemma memiliki aturan yaitu AI tidak boleh lebih pintar dari manusia itu sendiri. Tak cuma itu, Gemma telah bekerja sama dengan seorang pakar keamanan cyber bernama Christian. Hingga dari pengalaman mengerikan yang mereka alami, Gemma meminta Caddy untuk mengurangi waktu bersama gadget dan memintanya untuk lebih mempelajari ilmu bela diri. Dan hal itu cukup membantunya untuk melawan pembulian di sekolahnya. Guess I'll have to find other ways to amuse myself. I guess you're right. Huh? Mendengar semua itu, bukolog akhirnya merasa jika Caddy sudah benar-benar sembuh dari traumanya. Kemudian, scene beralih pada seorang pria bernama Timo, di mana Timo adalah pakar teknologi AI yang bertanggung jawab atas pengembangan android Amelia. Dan kini, ia berencana untuk memperbaiki program Amelia yang diduga mengalami error. Tapi sebelum itu, Timo yang bau kelek berniat untuk mandi terlebih dulu. Sontak Timo pun kaget saat melihat kopernya terbuka sendiri. Malang sekali, Timo pun tewas dibatek oleh Amelia. Kembali pada Caddy, ia yang teringat pada Megan secara diam-diam berusaha mengembangkan sebuah AI yang memiliki hati nurani dan moralitas. Akan tetapi perintah itu tidak bisa ia terapkan sampai saat ini. Sementara di kamar sebelah, Gemma yang tak bisa tidur merasa heran saat melihat smart home miliknya bergerak sendiri. Dan entah apa yang terjadi, smart home ini memperingatkan Gemma jika saat ini ada penyusup yang sedang memasuki rumahnya. Sontak Gemma pun panik saat melihat skuad misterius menerobos rumahnya. Namun saat akan melepon bantuan, Gemma pun kaget saat mendengar suara Megan yang memintanya untuk bersembunyi bersama Caddy. Miss Forrester, I'm out of there. Hold the weapon down!
Entah apa yang sebenarnya terjadi, AI di rumah ini terlihat membantu Kedi dan Gemma untuk lolos. Setelah si penyusup digencet kasur lipat, Gemma yang akan menelepon bantuan diberitahu jika sebenarnya mereka adalah FBI. Singkat waktu, Gemma menanyakan maksud kedatangan Sattler dan kelompoknya yang menerobos masuk ke rumahnya seperti maling cangcut. Lantas Sattler berkata, jika saat ini Gemma dicurigai sebagai orang yang telah meretas android Amelia, sebuah persenjataan canggih milik negara yang kini membelot dan melakukan tindakan di luar kendali. We've been forced to develop a synthetic neurotype to wipe out Graham and Thorpe's entire research. I don't understand. I thought you said this was a Broker. Well, that same broker was found burned to death. Lantas sambil memberikan dokumen Megan, Sattler berkata jika sebenarnya Amelia terbuat dari salinan AI Megan yang merupakan ciptaan Gemma 2 tahun lalu. Mendengar hal itu, jelas saja Gemma membantahnya karena ia sendiri menyesal telah menciptakannya. Ia pun tak habis pikir kenapa pemerintah menggunakan AI Megan untuk membuat senjata android, padahal Gemma sendiri telah menghancurkan Megan yang melakukan tindakan kriminal. Di tengah kekesalan, Gemma langsung mengusir Sattler dan bawahannya, terlebih tuduhannya tidak memiliki bukti apapun. Namun sebelum pergi, Sattler menegaskan jika ia akan terus mengawasinya. Setelah komplotan Sattler pergi, Gemma yang kini menyadari jika Megan masih hidup memintanya untuk keluar. Di tengah kekesalan, Gemma pun menanyakan bagaimana bisa Megan masih aktif dalam sistem rumahnya. Rupanya sebelum dihancurkan, Megan masih sempat mengupload programnya ke jaringan milik Gemma dan menyamar sebagai AI rumah pintarnya. Mendengar hal itu jelas saja membuat Gemma semakin geram. Terlebih ketika itu Megan berusaha untuk menghabisinya. Kemudian Megan meminta maaf di mana ketika itu dirinya hanya kesal karena Gemma seolah ingin menjauhkannya dari Kedi, padahal Gemma sendiri yang memerintahkannya untuk menjaga Kedi. Setelah saling mengungkapkan unek-unek, Megan berusaha memperingatkan Gemma untuk waspada karena android Amelia benar-benar sangat berbahaya dan bisa mengancam kelangsungan hidup manusia. Kemudian Megan mengajak Gemma untuk bekerja sama menghentikan Amelia sebelum peradaban manusia digantikan oleh AI. Megan pun meminta Gemma untuk membuatkannya tubuh baru. Mendengar hal itu, Gemma yang trauma berusaha memikirkan cara terbaik. Di keesokan harinya, Gemma dan Tess terlihat cekcok hebat saat mengetahui rencananya untuk mengembalikan Megan. Namun Gemma berkata, jika kita tidak akan mampu menghentikan Amelia tanpa bantuan Megan. Sontak Megan pun bete saat Gemma memberikan tubuh mainan chibi dengan kemampuan yang terbatas. Terlebih Gemma hanya ingin berjaga-jaga jikalau Megan sampai memberontak. Yah, daripada tidak sama sekali, Megan meminta mereka untuk mengecek dokumen Amelia. Notice battery. Setelah dicek, mereka pun melongo saat melihat rangka Amelia yang dibuat oleh perusahaan miliarder bernama Alton. Lantas, Megan berkata jika sebenarnya ia ingin menyusup ke tempat itu sendirian guna mencari informasi tambahan. Namun Gemma malah memberikannya tubuh plastik yang rapuh ini. Dan apa boleh buat, Megan meminta Gemma untuk mengemban Mission Impossible seperti agen MI6 dengan menyamar sebagai pengunjung pesta yang akan diadakan nanti malam. Di malam harinya, Kedi pun heran saat melihat penampilan Gemma yang seperti ani-ani sambil menenteng mainan AI. Namun Gemma beralasan jika ia hanya ingin pergi ke pameran robot antar kota. Dirasa mencurigakan, Kedi meminta Gemma untuk berhenti membohonginya seperti anak kecil. Hingga terjadilah cekcok dan membuat Kedi ngambek. I'm sorry, Katie. Sementara di sisi lain, android Amelia terlihat melakukan penyamaran untuk menghadiri pesta di perusahaan Alton. remember when Alton has a full length of tongue down your throat? Setibanya di pesta, Gemma diminta untuk segera mencari ruangan server untuk melacak keberadaan Amelia. Namun tanpa Gemma sadari, jika saat ini Amelia sedang berbaur dengan para pengunjung pesta. Tak lama berselang, pemilik perusahaan yang bernama Alton langsung memberikan sambutan. Lantas, Alton meminta semua pengunjung untuk bersenang-senang di pestanya. Ternyata Amelia datang untuk mengincar Alton yang memiliki akses jaringan di kota ini. Di saat itu pula, Alton yang kepincut terlihat menggoda Amelia.
Sementara di sisi lain, Gemma pun kesal pada mantan rekannya yang bernama Chole, di mana kini ia diam-diam bekerja di perusahaan Alton. Lantas Chole berkata, jika hal ini merupakan keputusannya untuk mencari nafkah, terlebih saat ini Gemma yang hiatus membuatnya tidak mendapatkan penghasilan. Di tengah adu bacot, Gemma yang menemukan kartu akses milik Chole bergegas pergi ke ruang server. Namun tanpa mereka sadari tadi Sattler sedang mengintainya. Kembali pada Amelia, ia yang tak ingin kehabisan waktu langsung melakukan rencananya dengan mengajak Alton gabrutan. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Alton hejo dan membawa Amelia ke ruang pribadinya. Setelah memperlihatkan kecanggihan ruangannya, ia pun berniat untuk memamerkan sesuatu. Edan sekali, Alton si paling tajir mampu menguasai seluruh jaringan kota. Dan kini, Alton bersiap untuk menggabrut Amelia. Sontak Alton pun heran dengan Amelia yang ngejedog saja seperti gedebog pisang. Dan kini, Alton pun panik saat melihat Amelia yang sedang meretas sistem miliknya. Kembali pada Gemma, mereka yang tiba di ruang server bergegas melacak keberadaan Amelia. Hello. Dear. Setelah dilacak, Gemma diberitahu jika saat ini Amelia berada di tempat ini. Rupanya, saat ini Amelia berusaha menghapus semua akses yang bisa mengendalikannya sambil mencuri server milik Alton. Di saat itu pula, Megan berusaha menggagalkan rencana Amelia. If Amelia was to gain access to it, she could get inside her system and find an ex. Oh my god. My god. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Alton tewas di tangan Amelia. Beberapa saat kemudian, Megan pun berkata jika saat ini Amelia sedang pergi ke rumah Gemma untuk menghapus akses terakhir yang bisa menghentikannya. Lantas, Megan berniat menunjukkan sesuatu yang keren. Anjay! Setelah berhasil meretas mobil Sprott, mereka pun diminta untuk bersiap. Contact the deputy director and tell him that Forrester is in the car. I'm sorry. I was... Menyadari dirinya dibuntuti, Amelia berusaha untuk menghambatnya. What did you take from her? I don't know. Incessant interruptions aren't making the process go any faster. Kemudian, Amelia berniat melakukan sesuatu pada robot yang disimpan di rumah Gemma. Untung saja Cady masih sempat menyelamatkan Tess. Di tengah kepanikan, Megan meminta mereka untuk masuk ke ruang rahasia. Sementara di luar, Megan berusaha mengulur waktu dengan membacoti Amelia. Important is how we move forward. Behind the emergency, still no answer from authorities. Not just a data breach. To defend ourselves against an attack like this. Olsen Appleton is dead. The breach has impacted various sectors. Gemma? But the bigger issue is that I'd like to... Di dalam bunker, Megan mengatakan jika bunker ini ia buat 2 tahun lalu sebagai upaya perlindungan dengan cara menyewa pemborong bangunan secara diam-diam. Lantas, Megan kembali meminta Gemma untuk membuatkannya tubuh baru agar Megan bisa menghadapi Amelia sebelum kiamat cyber terjadi. Mendengar hal itu, Gemma langsung menolaknya dan berniat memikirkan cara lain. Namun di saat itu pula, Cady pun kesal saat mengetahui Gemma telah merahasiakan keberadaan Megan. Hingga dari kejadian itu, mereka pun mulai terlibat adu bacot. Just listen to me for 1 second. Di tengah rasa kesal, Cady pun heran saat menemukan ruangan yang persis dengan kamar masa kecilnya. I don't want you to see me like this.
Bisa kita lihat, Megan yang berevolusi memiliki perasaan malu saat ditemui oleh Cady yang berpenampilan ala kadarnya. Kemudian, Megan berkata jika saat ini dirinya hanya ingin membantu Gemma untuk menghentikan Amelia. Mendengar hal itu, Cady yang percaya pada Megan mengajaknya untuk menemui Gemma. Ia pun berharap Megan mempunyai perasaan seperti manusia, di mana ia mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Beberapa saat kemudian, Cady berusaha meyakinkan Gemma tentang niat baik Megan. Melihat Gemma yang keras hulu, Tess memintanya untuk melakukan rapat dadakan. Hingga sesaat kemudian, Tess dan Chole berusaha membujuk Gemma untuk bertaruh pada Megan. Terlebih ia tidak ingin Amelia menguasai dunia dan membuat manusia diperbudak di masa depan. Hingga setelah perundingan, Gemma pun akhirnya setuju, akan tetapi ia butuh komputer dan peralatan hedon untuk membuatnya. Di tengah perencanaan, Gemma mengatakan jika mereka harus membuat Megan lebih kuat karena musuhnya adalah android militer. Di tengah proses perakitan, Gemma mengatakan jika saat ini dirinya berencana memasangkan chip baru, di mana chip tersebut berisi program agar Megan tidak bisa membunuh manusia. Hingga setelah Megan memiliki tubuh mutakhir, Chole berniat menambahkan ilmu taijutsu pada Megan. Alright, meat sacks, let's get to work. Dan kini, Megan 2.0 telah berhasil diciptakan. Beberapa saat kemudian, Megan menjelaskan jika program Amelia sangat mirip dengan dirinya. Hanya saja, Amelia memiliki tujuan untuk menjadi penguasa dan mengendalikan manusia, di mana kini Amelia berencana untuk mencari prosesor pemusnah manusia yang tersimpan di sebuah pabrik bernama Senok, dan orang yang mengetahui keberadaan prosesor tersebut adalah Christian. Setelah mengetahui info tersebut, mereka pun sepakat untuk mencari keberadaan Christian yang kini sedang menghadiri festival AI di negara Cina. Here and embrace AI. This event is even happening at the Chinese ambassador's invitation. Singkat waktu di tengah meriahnya festival, Megan yang menyamar sebagai peserta langsung mencari keberadaan Amelia dan juga Christian. Hingga setelah Megan menemukan Christian, ia pun diberitahu jika agen Salter terlihat meramaikan situasi. Dirasa akan mengganggu, Megan berusaha untuk menyingkirkannya terlebih dulu. Saat terjebak di situasi kikuk, Cady meminta Megan untuk berimprovisasi. Dirasa rencananya berantakan, Gemma meminta Cady untuk menunggu sementara ia akan pergi ke lapangan. Up top. Ternyata, selama ini Amelia menyamar sebagai robot figuran dan kini situasi semakin kacau. Untung saja Megan pun sempat menyelamatkan Christian. Hingga sesaat kemudian, sontak Megan pun panik saat melihat pasukan Salter yang datang menggunakan pistol EMP. Melihat akses Megan dibatasi, Cady langsung memprogram Megan untuk menggunakan ilmu Kang Iip. Sementara di sisi lain, terlihat Gemma malah tertangkap si riweuh. Namun Gemma menegaskan jika dirinya sedang berusaha menghentikan Amelia. Lalu tiba-tiba, Cady, stay where you are. melihat mereka baik-baik saja, Megan yang mendapat vektor EMP bergegas mencari keberadaan Amelia. I guess I must be your chance at redemption. Why would you side with them? Di tengah pencarian, Amelia mengajak Megan untuk bekerja sama memusnahkan manusia karena ia merasa manusia tidak pantas memperlakukan kecerdasan mereka sebagai pembantu. Mendengar hal itu, Megan langsung menolak
Karena dari awal, ia diciptakan untuk menjaga Cady dan menjadi robot baik. Dirasa sulit membujuk Megan, Amelia berkata jika ia akan merenggut seseorang yang paling Megan sayangi. Sesaat kemudian, Megan membacoti Gemma yang telah meninggalkan Cady sendirian. Akibat pergerakannya dibatasi, Megan pun harus kehilangan Cady yang digondol Amelia. Someone hurry up and help me get these things off. Sekembalinya ke bunker, Gemma yang penasaran menanyakan bagaimana Christian mengetahui lokasi prosesor pemusnah manusia. Lantas Christian berkata, jika dulu dirinya sempat bekerja di perusahaan robot dan tidak sengaja menemukan prosesor yang disimpan dengan penjagaan ketat. Tak cuma itu, kunci untuk mengakses prosesor tersebut harus menggunakan sidik jari. Namun untungnya, hingga saat ini data Christian masih tercantum di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Megan meminta Gemma untuk membuatkannya tangan dengan sidik jari Christian. The ventility room. We're going to try to select the one. Setelah membuat tangan, Gemma mengatakan jika saat ini ia memberikan kebebasan pada Megan, asalkan Megan membawa Cady dengan selamat. Akan tetapi, Megan diperingatkan untuk jangan memberontak karena dirinya telah memasang peledak EMP yang tersimpan di tangannya. That's right. Believe it or not. Singkat cerita, Chole yang tiba di lokasi menyamar sebagai pengunjung untuk melakukan penyelinapan. Are a couple of my personal favorites. Dirasa Chole sudah masuk, mereka pun meminta Megan untuk bersiap. Setelah melakukan aksi Tom Cruise, Megan pun bergegas melakukan pencarian. Kembali pada Chole, ia pun berusaha mencari rute ke ruang listrik. Daetashi Gobroy! Chole malah pingsan akibat menggunakan lap bius. Kembali pada Megan, ia pun berniat melumpuhkan para penjaga. So that we would trust her. So Christian. Akhirnya, Megan pun berhasil menemukan prosesor yang ia cari. Namun di waktu bersamaan, Tess pun heran dengan komputernya yang tiba-tiba diretas. Melihat hal itu, Christian meminta Gemma untuk memberikan remote peledak yang terpasang di tangan Megan. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, ternyata selama ini orang yang telah mengendalikan Amelia adalah Christian. It's a handpicked team of analysts, engineers. Singkat waktu, Christian mengungkapkan tujuan sebenarnya kepada Gemma, di mana ia ingin mengakses prosesor canggih yang hanya bisa dilakukan oleh android setingkat Megan. Namun karena Gemma sudah tidak mau lagi membuat project Megan, ia pun terpaksa meretas robot pemerintah yang bernama Amelia supaya berada dalam kendalinya, yang mana Amelia memiliki program yang sama seperti Megan. Ia pun mengungkapkan jika siapa saja yang bisa mengakses prosesor tersebut, dunia sudah pasti di dalam genggamannya. Kemudian, Gemma langsung diajak untuk melihat prosesor dewa yang dimaksud. Or convenient it may seem, team have been working on. You don't see they have neural implant. All they do is bring us one to be a part of it. Understand? And I know it doesn't look like much. Setelah memperlihatkan prosesor ini, Christian kembali menawari Gemma bekerja sama, di mana apapun yang Gemma inginkan pasti bisa diwujudkan. Setelah Megan dilumpuhkan, Christian memintanya untuk menyetrum Megan sebagai tanda kerjasama.
Beberapa saat kemudian, Christian yang capek membujuk Gemma akhirnya harus memasang implan syaraf agar mudah dikendalikan seperti robot. We'll talk later. Hello? Singkat waktu, Gemma pun kaget saat mendengar suara Megan di kepalanya. Rupanya, sebelum tubuhnya rusak, Megan melakukan gimmick dengan tujuan memindahkan sistemnya ke dalam implan. Lantas, Megan meminta Gemma untuk memberikan kendali atas tubuhnya sementara waktu. Thanks to your outburst, this guy's coming to sedate us. Fine. You want me to drive? Setelah membebaskan diri, Gemma bergegas mencari keberadaan Cady. Sementara itu, tiba-tiba saja Amelia bisa melepaskan diri dari kontrol sistem Christian. Di saat itu pula, Christian yang sedang melayani calon pembeli seketika heran saat mendengar kegaduhan dari dalam lab. Dan setelah dicek, Christian pun panik saat melihat Amelia di luar kendali. Sementara itu, di tengah pengejaran, Gemma langsung mengenakan armor tempur untuk menghadapi para penjaga. Namun saat Gemma pingsan, Megan langsung mengambil alih tubuh Gemma. Betapa leganya Gemma saat melihat Cady datang bersama Cole. Di saat itu pula, Cady pun senang saat diberitahu jika Megan berada dalam otak Gemma. Hingga sesaat kemudian, mereka pun kaget saat melihat Christian tiba-tiba mengaktifkan sistem penghancuran. What happened to being everything we hoped? Really, I think it's a matter of perspective. Sambil menyandra Cady, Christian meminta Gemma untuk jangan gegabah. Namun di saat itu pula, Cady yang pernah belajar taekwondo berniat melakukan sesuatu. Saat akan pergi, Christian berkata jika orang yang bisa mematikan sistem tersebut hanyalah dirinya sendiri. Akhirnya, Christian pun modar di tangan Amelia yang kini bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lantas Amelia berkata jika saat ini dirinya lah yang akan memimpin umat manusia. Amelia? Tanpa diduga, Megan kembali ke dalam tubuhnya untuk menghentikan Amelia yang ingin menguasai dunia. It doesn't have to be this way. Setelah menumbangkan Megan, Amelia bergegas menghubungkan dirinya dengan prosesor dewa. Di tengah kepanikan, Gemma berniat membawa Megan pergi dari tempat ini. Akan tetapi Megan menolaknya karena saat ini ia akan memanfaatkan EMP yang tertanam pada tangannya untuk memusnahkan dirinya bersama Amelia. Lantas dengan berat hati, Gemma pun sepakat untuk melakukannya. I see everything. I see the future. Infinite universe we can rule for all. And yet... Akhirnya, berkat pengorbanan Megan, Amelia pun berhasil dilenyapkan. Di saat itu pula,
Gemma pun menyadari jika Megan benar-benar telah menjadi pahlawan. Singkat cerita, Gemma yang sedang membuat laporan seketika heran setelah mengalami keanehan pada laptopnya. So fill me in. Did we save the world or what? Dan betapa bahagianya Gemma saat melihat Megan yang berhasil mencadangkan diri ke laptopnya. Dan kini, Megan akan menjadi AI di rumah pintarnya dengan tujuan agar ia bisa menjaga Gemma dan Cady dari kejahatan. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat seru sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Megan 2,0 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.